Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Semoga kalian semuanya sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah memasuki tahun ajaran baru 2020-2021. Tentu berbeda dengan tahun-tahun kemarin. Kalau tahun ini saya masih dipercayakan membawakan materi kelas 9. Semoga anak-anakku sekalian dapat belajar dengan baik. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Materi pokok bilangan bulat berpangkat positif dan sifat-sifat bilangan berpangkat. Pengertian bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian suatu bilangan secara berulang dengan bilangan itu sendiri. Secara umum dapat dinotasikan bilangan berpangkat sebagai berikut. A berpangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A. Apa artinya? Ini artinya sebanyak N faktor. Dan A elemen atau anggota bilangan real dan A-nya tidak boleh 0. Kemudian A itu sama dengan bilangan pokok. Bilangan pokok atau bilangan dasar. Dan ada juga buku lain memberikan sebagai basis, bilangan basis. Kemudian N itu adalah pangkat atau biasa disebut dengan eksponen. Inilah bilangan berpangkat dinotasikan atau secara umum. Saya ulangi lagi, A pangkat N, A kali A sebanyak N faktor. Nah sekarang, lalu kemudian sebelum kita melangkah di sini, saya cuma ingin mengingatkan kembali tentang pelajaran kita di kelas 7, yaitu ada namanya sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat-sifat bilangan berpangkat sekarang yang pertama adalah A berpangkat N dikali A berpangkat N itu sama artinya A berpangkat N ditambah N. Ini berlaku kalau bilangan pokoknya sama. Perkalian, kalau bilangan pokoknya sama atau bilangan dasarnya sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Yang kedua, A berpangkat N dibagi dengan A berpangkat N itu artinya A berpangkat N dikurang N. Yang ketiga, sifat yang ketiga yang kalian harus tahu, A berpangkat N berpangkat N. Ini adalah bilangan berpangkat dipangkatkan. Jadi langsung kita kali A berpangkat N kali N. Kemudian yang keempat, A dikali B berpangkat N. Ini artinya A berpangkat N dikali B pangkat N. Yang kelima, A per B berpangkat bisa pangkat N boleh, sama dengan A pangkat N dibagi dengan
B pangkat N. Inilah sifat-sifat bilangan berpangkat positif yang kalian nanti bisa dipergunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan bilangan berpangkat positif. Sekarang kita masuk contoh. Contoh 1. Hitunglah bilangan berpangkat berikut. Ini contoh pertama ada A. Kasih contoh 2 berpangkat 4. B minus 2 berpangkat 4. Kemudian C minus 1/2 berpangkat 3. Contoh-contoh ini adalah bilangan bulat berpangkat positif. Mari kita jawab sama-sama. 2 pangkat 4 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 kali 2 kali 2 8 kali 2 dapat 16. Mudah kan? Ya, gampang sekali. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Pangkatnya minus. Bilangan pokoknya adalah min 2, pangkatnya 4. Ini artinya apa? Sesuai dengan rumus, bilangan ini minus 2 dikalikan dengan minus 2 dikalikan dengan minus 2 sebanyak 4 kali. Nah, minus dikalikan dengan minus itu positif. Positif dikali dengan minus, minus kali minus akhirnya menjadi positif 16. Oke. Kemudian yang ketiga bagian C tetap sama, min 1/2 dikalikan dengan minus 1/2 dikali dengan minus 1/2, maka dia akan menghasilkan bilangan negatif. Kenapa bilangan negatif? Karena ini adalah ganjil. Maka jawabannya adalah 1 dikali 1 kali 1, maka minus 1/8. Contoh kedua, hitunglah nilai perpangkatan berikut. A. 2 berpangkat 2 dikali dengan 2 berpangkat 3 dikali dengan 2 berpangkat 2 sama dengan titik. B. 5 berpangkat 2 dikali dengan 5 berpangkat 2 sama dengan C. 10 berpangkat 6 dibagi dengan 10.000 sama dengan, kemudian D. 18 berpangkat 5 dibagi dengan 9 berpangkat 5. Nah, ini contoh kedua. Sekarang mari kita bahas satu-satu. 2 berpangkat 2 dikali 2 berpangkat 3 dikali 2 berpangkat 2. Lihat bilangan dasarnya atau bilangan pokoknya atau basisnya itu angkanya 2. Maka sifatnya adalah kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 berpangkat 2 ditambah 3 ditambah 2 sama dengan 2 berpangkat 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 7. Sangat mudah kan? Dan mudah sekali. Ya, A dengan B sama. 5 2 ditambah 2 menjadi 5 pangkat 4. Kalau kita sama dengan ini 625. Kalau yang ini 64, ini 128. Nah, sekarang kita lihat 10 pangkat 6 dibagi dengan 10.000. Ini tentu bisa dijadikan menjadi 10 pangkat 6 dibagi dengan 10 pangkat 3. 10 pangkat 4. Dengan dia 10.000.
Sehingga jawabannya adalah 10 pangkat 6 kurang 4 sama dengan 10 pangkat 2, nilainya 100. Oke? Gimana? Susah atau mudah? Mudah. Sekarang lihat. Nah sekarang ini 18 pangkat 5 dibagi dengan 9 pangkat 5. Apakah ini bisa dikurang? Tentu jawabannya tidak. Karena bilangan dasarnya 18, 9. Maka untuk mempermudah kita, maka ini 18 bisa dijadikan pemfaktoran prima. Kita bisa faktorkan dulu. 2 dibagi 2 dikali berapa 18, yaitu 9. 9 bisa juga dikali 3 kali 3. Akhirnya menjadi 2 dikali 3 pangkat 2 berpangkat 5. Dibagi dengan 9 juga bisa difaktorkan. 3 kali 3 berarti 3 pangkat 2 berpangkat 5. Sama dengan 2 berpangkat 5 kali 3 pangkat 2. 2 kali 5 menjadi 3 pangkat 10 per 3. 2 kali 5 menjadi 10. Hasilnya adalah, karena ini sudah sama, kita coret 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 10, 1. 1, jawabannya 2 pangkat 5, nilainya sama dengan 32. Ini contoh kedua. Contoh kedua ini sudah menggunakan sifat-sifat. Sifat-sifat yang Bapak awal-awal tadi sudah tuliskan. Nah ini saya ulangi lagi sebelum kita masuk contoh berikutnya. Contoh yang agak-agak sedikit lagi di atasnya daripada contoh 1, 2. Ini 2, bilangan dasarnya 2, maka pangkatnya dijumlah. Ini juga perkalian sama, pangkatnya dijumlah. Pembagian, pangkatnya dikurang. Ini pembagian, karena ini tidak bisa, ini harus kalau ada soal seperti ini, ya kita harus jadikan faktorisasi bilangan prima. Baik, kita masuk contoh ketiga dari pemangkatan berikut. Hasil dari pemangkatan berikut: A minus A berpangkat 2 B berpangkat 3 dikali A kali B pangkat 3 berpangkat 4. Nah, ini sedikit agak, contohnya agak menantang. Kemudian B 4 A pangkat 2 B berpangkat 3 berpangkat 3 dibagi dengan minus 2 A B pangkat 3 berpangkat 4. Cukup ini 2 dulu ya. Saya ada contoh 4. Baik. Jawab. Kalau kita menemukan soal seperti ini, jawabnya bagian A adalah minus A pangkat 2 B 3 kali A B pangkat 3 berpangkat 4 sama dengan minus. Tadi kalau minus berpangkat dengan ganjil, maka ini tetap menghasilkan bilangan ganjil. Minus A 2 kali 3 berarti 6. Ini juga keluar B pangkat 3 dikali. Ini pasti otomatis positif. A berpangkat 4. A pangkat 4. B pangkat 3 berpangkat 4. Sifatnya bilangan berpangkat dipangkatkan, berarti 3 kali 4. Oke. Nah sekarang kita masuk sifat lagi. Karena ada bilangan dasarnya A, maka ini bisa diperkalikan. Ya, perkalian bilangan dasar sama, minus kali minus kali positif dapat minus.
A. Ini pangkat 6, ini pangkat 4, berarti 6 tambah 4. 6 tambah 4 itu adalah 10. 6 tambah 4, 10. Dikali B pangkat 3 dikali B pangkat 12. Makanya jangan B pangkat 15. Selesai. B. Nah lihat, B ini pembelian 4 A pangkat 2 dikali B pangkat 3 di pangkat 3 kan lagi menjadi minus 2 A B pangkat 3 berpangkat 4. Nah kita lihat 4 ini dengan 2, maka ini harus dirubah dulu supaya nanti mudah untuk mengoperasikan. Sebab kalau kita tidak rubah, nanti susah untuk mendapatkan hasil yang sederhana. Kalau begitu ini 4 kita jadikan menjadi 2 kali 2. 2 kali 2 berarti kita masukkan sini 2 pangkat 2 A pangkat 2 saya tulis ulang kembali pangkat 3 pangkat 3 saya kasih begini saja per minus 2 berpangkat 4 berarti ini jadi positif bukan minus 2 jadi positif pangkat 2 pangkat 4 karena minus ketemu dengan genap maka dia positif. A ini kalau A begini, kalau A begini itu pangkat 1 maka 1 kali 4 maka A pangkat 4. B pangkat 3 pangkat 4 3 kali 4 12 sehingga sekarang bisa disederhanakan. Kita keluarkan dulu ini belum selesai di atas, kita selesaikan di atas 2 kali 3 6 2 kali 3 6 3 kali 3 9 per 2 pangkat 4 A pangkat 4 B pangkat 12. Nah sekarang bisa tinggal coret-coret dicoret sisa 2 maka 2 pangkat 2 dicoret sisa 2 maka di atas A pangkat 2 dicoret sisa 3 maka di atas habis sisa di bawah B pangkat 3 selesai. Atau 2 pangkat 2 4 A pangkat 2 per B pangkat 3. Oke, sekarang kita lanjutkan contoh 4 atau contoh terakhir. Hitunglah hasil dari pemangkatan berikut. A 3 berpangkat 4 ditambah 3 berpangkat 4 ditambah 3 berpangkat 4 sama dengan B 2 berpangkat 5 ditambah 2 berpangkat 4 dikurang 2 berpangkat 3. Kemudian C 3 kali 2 berpangkat 7 ditambah 5 kali 2 berpangkat 7. Oke, kita jawab bagian A. 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 4. Soal ini bukan perkalian. Jangan sampai kalian langsung kerjakan 3 4 tambah 4 tambah 4 itu salah. Keliru. Kalau itu. Ini
Ingat ini, saya kasih ingat. A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 itu sama dengan 1A ditambah 1A menjadi 2A pangkat 2. Itu 1 tambah 1 2. Kalau begitu 3 pangkat 4 ditambah 1 3 pangkat 4 menjadi 3 kali 3 pangkat 4. Mudah kan? Kalau dicari hasilnya, ya 3 kali 3 kali 3 kali 3, kemudian dikali 3. Sangat banyak hasilnya. Oke, yang kedua. Ini juga belum bisa dijumlahkan. Kenapa? Karena pangkatnya berbeda. Nggak bisa 1 tambah 1 tambah 1, 3. Nggak boleh. 2 pangkat 5, 2 pangkat 4, ini harus disederhanakan. Nah ini, 2 pangkat 5 itu bisa menjadi 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 3. 2 tambah 3 kan 5. Ditambah, karena kita ambil pangkat yang terkecil 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kita bagaimana mendekatkan 2 pangkat 3? Maka 2 pangkat 4 itu sama saja 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3. Nah sekarang sudah ada yang sama. Pangkatnya sudah ada yang sama. Ini saya tulis di sini saja ya. Pangkatnya sudah ada yang sama. Mana yang sama? Ini bisa ditulis 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 3 dikurang 2 pangkat 3 sama dengan ini 4 ditambah 2, 4 tambah 2 6, 4 tambah 2 6, ini ada 1, 4 tambah 2 6, 6 dikurang 1, ini ada 1 sini, min 2, angka ada angka 1, 4 ditambah 2 dikurang 1 menjadi 5, 2 pangkat 3, 5 kali 2 pangkat 3, tidak boleh dikali 5 kali 2 pangkat 3, tidak boleh 5 pangkat 2 pangkat, ini harus kalau diselesaikan 2 pangkat 3 berapa, dikali 5, kalau mau diselesaikan 5 dikali 2 pangkat 3 adalah 8, sama dengan 40. Ya, kalau tidak percaya kita buktikan saja. Sekarang kita lihat yang contoh ketiga, bagian C. Contoh ketiga bagian C tadi 3 kali 2 pangkat 7 ditambah dengan 5 kali 2 pangkat 7. Ini gampang. Ini 3 kali 2 berarti 3 tambah 5 adalah 8 kali 2 pangkat 7. Selesai. Oh sorry. Oh ini ada soalnya, maaf, ini ada soalnya 4 berpangkat dibagi 4 dengan pangkat 3. Begitu. Ini bisa menjadi 2. Nah ini 2 pangkat 2 pangkat 3 sehingga menjadi, ini ada pangkatnya, sorry, tadi ada baginya, saya lupa. Tetap 8 di atas, 2 pangkat 7 per ini 2 pangkat 6. Ini dicoret, sisa 1. Berarti jawabannya adalah 8 kali 2 pangkat 1 sama dengan 16. Oke. Harap semoga anak-anakku semuanya bisa memahami materi yang saya berikan. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, tentu saya akan memberikan tugas. Saya harap semua contoh-contoh soal kalian semuanya bisa memahami, mencatat dengan baik, mempelajari dengan baik, dan mencari soal-soal yang lebih rumit lagi untuk kalian bisa kerjakan. Baik, hitunglah hasil dari pemangkatan berikut ini.
1, 2 berpangkat 5 sama dengan 2. Minus 2 per 3 berpangkat 3. Nomor 3, 2 berpangkat 3 dikali 2 berpangkat 2 dibagi dengan 2 berpangkat 2. Nomor 4, minus A kuadrat kali B kuadrat berpangkat 4 dikali A kuadrat kali B kuadrat berpangkat 3. Nomor 5, 2 berpangkat 6 ditambah 2 berpangkat 3 dikurang 2 berpangkat 4. Pembelajaran kita, video kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah pertemuan berikutnya kita akan membahas bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif di video berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya Bapak mohon maaf bila ada penyampaian yang tidak jelas. Kalian bisa bertanya langsung sama Bapak lewat WhatsApp. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!